でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusakila Lubis dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Al-Qur'an dan Ariyah. Di mana di sini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian Al-Qur'an dan Ariyah, yang kedua menjelaskan rukun dan syarat Al-Qur'an dan Ariyah, yang ketiga menjelaskan dasar hukum Al-Qur'an dan Ariyah, yang keempat menjelaskan aplikasi akad Al-Qur'an dan Ariyah dalam lembaga keuangan, dan yang kelima menjelaskan persamaan dan perbedaan Al-Qur'an dan Ariyah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik utang atau si pembayar. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qur'an. Disebut qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberi hutang. Dasar hukum Al-Qur'an yang pertama Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 245, yang dimana artinya barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah atau pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menyempitkan dan melapangkan rezekinya, dan hanya kepada Allah lah kembalinya. Yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma. Rukun dan syarat Al-Qur'an. Yang pertama ajid atau mughrid dan muqtarid. A. Mughrid harus seorang ahli at-tabarruk. B. Tidak adanya paksaan seorang mughrid dalam memberi bantuan. C. Muqtarid atau orang yang berhutang harus orang yang ahli muamalah. Yang kedua qard, barang yang dipinjamkan. Yang ketiga ijab. Baiklah, perkenalkan saya Rizal Akbar. Saya akan melanjutkan materi kami dan saya akan membahas aplikasi qard, pengertian Ariyah, dan dasar hukum Ariyah. Aplikasinya di perbankan syariah. Qard adalah pinjaman uang. Pinjaman qard biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya terdapat 4 hal. 1. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. 2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai dari bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan bagi pengusaha kecil bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, izarah, atau bagi hasil. 4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gaji. 2. Ariyah. A. Pengertian Ariyah. Menurut etimologi, Ariyah adalah aara, berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, Ariyah berasal dari kata at-ta'awum, yang sama artinya dengan at-tanah wuluh atau at-tanah subuh, atau saling menukar dan mengganti, yang dalam tradisi pinjam meminjam. Menurut terminologi syara, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain 1. Menurut Syarashi dan ulama Ma'alikiyah, artinya pemilikan atas manfaat atau suatu benda tanpa pengganti. 2. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, artinya pembolehan atau untuk mengambil manfaat tanpa mengganti. B. Dasar hukum Ariyah.
menurut Al-Quran 1. Terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu bintang-bintang hadiah dan bintang-bintang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya atau kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Menurut As-Sunnah, kebolehan Ariyah dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan Safwan ibnu Umayyah yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW pada hari Khaybar pernah meminjam perisai daripada Safwan bin Umayyah. Lalu berkata Safwan kepada beliau, apakah perisai ini diambil terus daripadaku, wahai Muhammad? Beliau menjawab, tidak, tetapi hanya pinjaman yang dijamin. Riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Yusrina Eksa Siregar akan melanjutkan materi pembahasan kami tentang rukun dan syarat Ariyah serta perbedaan dan persamaan antara Al-Qad dan Ariyah. C. Rukun dan syarat Ariyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Ariyah hanya ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun Ariyah. Menurut ulama Syafi'i, dalam Ariyah diisyaratkan adanya lafaz sikat akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Secara umum, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun Ariyah ada 3, yaitu 1. Orang yang berakad atau mu'ir atau peminjam, dan musta'ir atau yang meminjamkan. Orang yang berakad diisyaratkan harus balik dan berakal. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah balik, sedangkan ulama lainnya menambah bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya tanpa dipaksa, bukan anak kecil dan bukan orang bodoh. Yang kedua, objek yang diakadkan, yaitu barang dan manfaatnya. Objek yang akan diakadkan diisyaratkan barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh peminjam. Barang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Para ulama telah menetapkan bahwa Ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain. Yang ketiga, sigat, yakni ijab dan qabul atau serah terima. Sigat atau ijab dan qabul harus jelas, tidak mengandung lafaz ganda yang dipahami oleh orang yang berakad. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asal akad Ariyah. Apakah bersifat pemilikan terhadap manfaat atau hanya sekedar kebolehan memanfaatkannya? Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwasanya Ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki manfaat barang yang dipinjamkan. Peminjaman itu dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu, pihak peminjam berhak untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali apabila pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja
atau pemilik barang itu melarang peminjam untuk meminjamkan kepada orang lain. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan al-qard dan ariyah. Pada dasarnya, qard atau utang piutang dan ariyah atau pinjam meminjam adalah hal yang berbeda, namun keduanya memiliki perbedaan dan persamaannya tersendiri. Yang pertama, persamaan antara al-qard dan ariyah. Qard atau utang piutang mempunyai kemiripan dengan ariyah atau pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, perbedaan antara qard dan ariyah. Qard adalah akad tertentu dengan membayar harta yang semisalnya kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Sedangkan ariyah adalah pembolehan oleh seorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta miliknya tanpa harus memberi imbalan. Perbedaan lainnya antara qard dan ariyah terletak pada barang itu sendiri. Jika pada ariyah, barang yang dipinjamkan tidak diganti atau ditukar dengan barang baru, berbeda dengan qard, yang barangnya diganti atau ditukar dengan artian hanya nilai atau sifatnya yang tetap. Sekian hasil pemaparan materi al-qard dan ariyah yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari pemaparan materi kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.